kemudian OJK, Bank Indonesia, sejarah sistem keuangan. Nah, pada hari ini kita mengenal adanya produk dan jasa bank. Adapun tujuan pembelajaran secara objektif adalah mahasiswa mampu memahami tentang macam ya produk dari dana bank. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu ini ya menjelaskan terkait dengan produk kredit dari bank. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis jasa dari bank. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, sudah pernah dengar. Nah, oke, saya lanjutkan mengenai produk dan jasa bank materi kita. Nah, di mana produk dan jasa bank ini? Di antaranya adalah ada ini ya, produk dana. Nah, kemudian ada produk kredit. Kemudian juga ada produk jasa lainnya. Kita mulai yang pertama ada dana. Dan kalau yang kedua bank menyalurkan dana. Kemudian yang ketiga yaitu produk jasa layanan. Nah, ini maksudnya nah, kemudian selanjutnya kita ada ini ya produk dana bank ini antara lain berupa apa saja, mungkin sudah tidak asing. Ada berupa tabungan simpanan, ada giro simpanan, ada deposito, ada tingkat deposito. Nah, kita mulai yang pertama, kita ada tabungan simpanan, di mana penarikan hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu, bisa juga dengan melalui buku tabungan, dan juga sudah tidak asing ya, kalian semua punya. Nah, kemudian yang kedua ada giro simpanan. Nah, kalau giro sendiri kan berarti kan ini ya rekening Anda melakukan transaksi keuangan. Nah, kan giro simpanan di mana diartikan gunakan alat pembayaran setiap saat ditarik menggunakan dan bayar giro. Kemudian selanjutnya kita deposito. Nah, deposito itu kalau ini arti simpanan uang ya dengan jangka tertentu dan bunga yang lebih tinggi. Jadi, kalau di sini diartikan di mana simpanan ini ya penarikannya hanya dilakukan waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah, misalkan dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Kemudian yang keempat kita mengenal adanya sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, biasanya ada 2, 3, 6, 12 deposito ini berbentuk sertifikat ya yang dapat diperjualbelikan dan dipindah ke tangan kepada pihak lain. Nah, saya lanjutkan lagi materi kita. Nah, di sini ada produk kredit bank. Nah, ini ada berbentuk misalkan ada kredit modal kerja, ada kredit investasi, ada kredit konsumsi atau multiguna. Nah, kita mulai yang pertama, kita ada kenal kredit modal kerja, di mana kredit ini dari bank digunakan membiayai kredit modal kerja jangka pendek, nasabah seperti kebutuhan aktiva lancar. Nah, kemudian yang kedua ada kredit investasi, di mana kredit ini digunakan biaya kebutuhan modal kerja, jangkanya panjang untuk kebutuhan usaha nasabah berupa aktiva tetap.
Nah, selanjutnya kita mengenal adanya kredit konsumsi, di mana ada kredit multiguna. Kredit ini digunakan dalam dalam rangka pengadaan. Pengadaan apa? Pengadaan barang atau jasa tujuan konsumsi dan juga ini ya bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Nah, wujudnya berupa misalkan pembelian mobil, rumah, barang dan konsumsi lainnya. Oke, selanjutnya kita mengenal ini ya. Selanjutnya kita mengenal adanya bentuk produk jasa yang saat ini dan antara lain. Nah, yang pertama kita mengenal adanya surat kredit ya, surat kredit berdokumen atau letter of credit atau dikenal dengan letter of C. Kemudian yang kedua kita ada bank garasi atau bank grewit. Kemudian yang ketiga kita mengenal adanya clearing dan inkaso. Kemudian yang keempat kita mengenal adanya pengiriman uang, transfer. Kelima ada uang plastik. Keenam ada uang elektronik atau store value card. Kemudian yang ketujuh ada money changer. Kemudian yang kedelapan ada telebank. Kemudian yang kesembilan ada custodian. Selanjutnya ada wali amanat 10. Kesebelah ada safe deposit box. Selanjutnya yang terakhir ada jasa penyetoran dan pembayaran dana. Oke. Kita selanjutnya kita mulai dari yang pertama letter of credit, di mana surat ini adalah berdokumen ya, berdokumen letter of credit atau L of C ini adalah perjanjian tertulis yang diterbitkan oleh NSWI Bank, bank pembuka letter of credit tadi atas dasar apa? Atas dasar permohonan tertulis. Nah, di sini ada application atau diri sendiri kepada beneficiary atau individu atau intensitas penerima manfaat untuk membayar atau menerap mengizinkan bank lain untuk membayar atau menerima atau mengambil alih draft apabila dokumen diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat ya, syarat kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh NSWI Bank. Oke, selanjutnya yang kedua kita dari makna tersebut, jadi dengan kata lain di sini adalah layanan jasa ini berperan ya sebagai perantara yang menangguhkan pembayaran sampai terpenuhinya transaksi antara kedua belah pihak ya. Kemudian yang ketiga, letter of credit ini juga memungkinkan eksportir ya, menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan, kemudian ke luar negeri kepada importir meminimalkan resiko ya, resiko yang dihadapi, barang tidak sampai ataupun hilang atau rusak barang atau wan prestasi dan juga pemalsuan dokumen, ada bencana alam dan juga terjadinya perang misalkan. Nah, kemudian selanjutnya ada bank garansi. Bank garansi ini di mana diartikan anggunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima anggunan apabila pihak dijamin ini tidak memenuhi ya. Sebagai contoh, misalkan merencanakan untuk membangun sebuah hotel sehingga mengundang beberapa kontraktor atau supplier untuk apa? Untuk ikut berpartisipasi. Untuk itu, Anda yang mengadakan tender sebagai cara memilih kontraktor atau supplier yang memenuhi syarat dalam kontrak tender ya, Anda meminta kepada siapa peserta untuk menyerahkan mereka tidak membatalkan diri secara tiba-tiba ya setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Baik, saya lanjutkan. Di sini menurut
OJK ya. Ini ada pengertian dari inkaso, di mana inkaso ini adalah penagihan cek dan juga surat utang, termasuk juga ada ini ya arsip ya. Arsip ini maupun obligasi, di mana kepada penerbit surat berharga serta menerima di sini maksudnya menerima yaitu pembayaran dari bank pembayar. Nah, secara singkatnya inkaso ini adalah salah satu layanan jasa perbankan dengan perbankan pihak ketiga dalam proses penagih piutang dan juga berupa warkat ya maupun surat berharga yang kita ini ya yang tidak kunjung dibayarkan. Nah, kemudian selain inkaso, ini ada pemindahan dana ya, pemindahan dana dengan dilakukan clearing. Nah, perbedaannya clearing dan inkaso ini terletak pada objeknya ya. Kalau clearing ini merupakan ini ya, merupakan transfer berupa sejumlah uang dengan nominal besar, sedangkan inkaso ini adalah pemindahan aset ya berupa wesel, billet giro, cek money, kemudian cek money order ya dan juga kwitansi. Nah, ini sebagai contoh ya. Ada modelnya seperti ini ya, sebagai contoh warkat biro. Nah, seperti ini. Ini tampak dari depan. Kemudian yang ini tampak dari belakang, ada ketentuan tersebut. Nah, kalau di sini contoh koreksi dari billet giro yang dapat dibayarkan. Nah, sudah ada lengkap ya. Nominal uangnya, tanggalnya, ada tanda tangannya juga. Kalau yang ini, yang tadi ini masih kosong. Kalau ini sudah lengkap ya, yang di bawah ini. Kemudian saya lanjutkan mengenai materi kita. Di sini ada transfer money. Nah, transfer ini adalah ini ya. Transfer ini adalah merupakan pengiriman sejumlah uang ya, mungkin sudah tidak asing ya, kalian sering melakukan. Nah, ini atau valuta asing oleh bank atau nasabah yang ditunjukkan kepada pihak lain. Nah, di lain tempat. Nah, transfer uang dilakukan juga oleh bank yang sama atau bank yang memberikan berlainan ya. Nah, kemudian yang ketiga, transfer ini juga dilakukan dengan tujuan ya dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri ya. Kemudian yang keempat, transfer ini dapat diartikan juga kiriman uang ya, yang diterima bank sejumlah hasil inkaso yang ditagih melalui bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal adanya ini ya kartu plastik ya. Kartu plastik di sini mempunyai pengertian di mana adalah instrumen ya. Instrumen apa? Instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi ya atau juga jasa yang dapat digunakan untuk penarikan tunai. Kemudian yang kedua dari pengertian tersebut sebagai alat juga ya, alat pembayaran kartu ini adalah fleksibel ya dan juga praktis ya. Kemudian yang ketiga di mana kartu ini merasa aman ya, sebab di samping tidak perlu membawa uang tunai juga mendapatkan Pruskes ya atau Pruskes Protection Plan, di mana punya aktif adalah perlindungan asuransi atau pembelian barang-barang secara otomatis ya. Nah, selanjutnya kita mengenal uang elektronik, di mana uang elektronik ini bisa diartikan juga alat pembayaran dan juga bentuk elektronik, di mana juga mempunyai nilai uang yang disimpan, ada media elektronik, ada media elektronik tertentu dan juga menggunakan menyetorkan sejumlah uang, misalkan ada top up terlebih dahulu kepada penerbit ya yang disimpan ke dalam saldo. Nah, seperti ini alatnya seperti ini ya. Mengecek ya.
ya. Sudah tidak asing. Nah, selanjutnya kita ada ini ya, sudah mengenal tersebut, kita ada money changer ini di mana diartikan juga adalah fasilitas ya, jasa penukaran yang diberikan oleh bank pada uang ya, uang yang dari berbagai negara biasanya diperlukan oleh WNI apabila mau melakukan kunjungan ke luar negeri di mana mereka menukarkan uang terlebih dahulu setelah sampai di negara tujuan. Kemudian selanjutnya cross jual ini atau express ini adalah harga jual suatu mata uang yang juga ditetapkan dan juga ditawarkan oleh bank ketika ingin ini ya menjual mata uang tersebut ya kepada pembeli. Kalau cross beli atau bid price di mana mempunyai makna yaitu harga suatu mata uang yang ditetapkan dan ditawar oleh bank saat ingin membeli uang kan. Ya, cross beli ini adalah nilai tukar pada saat pedagang valuta asing ini yakni bank membeli valuta asing. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada internet banking atau e-banking. Nah, mungkin sudah tidak asing, di mana kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan transaksi, kegiatan perbankan melalui internet platform yang diberikan oleh masing-masing bank. Nah, seperti ini contohnya ya. Terus kemudian ada mobile banking atau m-banking, yaitu salah satu layanan ya yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Nah, ini untuk memudahkan transaksi nasabahnya dan juga ini dengan melakukan pengunduhan ya dan juga dari instalasi aplikasi melalui smartphone. Nah, mungkin sudah tidak asing ya m-banking ya. Nah, kalau di BCA itu namanya app mobil BCA. Kalau di BRI misalkan Brimo gitu ya. Kemudian selanjutnya kita mengenal adanya ini ya kustondion. Nah, sebelum saya masuk ke kustondion, terlebih dahulu masuk ke bank umum dulu. Bank umum ini memberikan jasa penitipan ya, kemudian efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk juga menerima dividen bunga dan juga hak-hak ya. Nah, ini menyelesaikan transaksi efek ini mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Nah, bank kustondion ini harus dapat mendapatkan surat persetujuan dari OJK. Bank kustondion ini hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas pemerintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Nah, seperti ini ya. Nah, di mana kustondion ini ada dulu adanya investor. Setelah adanya investor, ini menjual ke reksadana. Kemudian di sini ada manajer investasi. Nah, ini kemudian ada ini ya mengelola portofolio efek. Nah, ini masuk ke ini ya reksadana. Nah, ini ada kontrak investasi kolektif atau mungkin di sini ada EPRED atau di sini ada bank sekuritas perantara pedagang efek dengan khusus menjual reksadana tersebut. Dari sini kemudian dari sinilah maka di sini adanya penyimpanan administrasi ya. Nah, makanya di sinilah adanya bank kustondion. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan mengenai ini ya
Selanjutnya kita mengenal dari kegiatan usaha ini dilakukan oleh Bank Umum yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga ini berdasarkan perjanjian. Perjanjian ini antara Bank Umum dengan emiten. Emiten ini adalah surat ini ya, emiten surat berharga yang bersangkutan. Nah, dalam kegiatan ini jasa diberikan oleh bank ya berupa jasa administrasi yaitu adanya penyediaan sumber daya manusia mewakili kepentingan. Nah, kepentingan ini adalah pemegang surat berharga, kemudian ada wali amanat. Wali amanat ini adalah mewakili peranan ini ya peranan yang penting bagi para kreditur, ada pemilik piutang karena akan memberikan informasi yang terkini mengenai kondisi perkembangan emiten terkait. Nah, kemudian untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha ini sebagai wali amanat ada Bank Umum, ada juga ini ya pihak lain yang wajib ini ya terlebih dahulukan misalkan yang terdaftar dalam OJK ya. Nah, di sini ada kata emiten, ini adalah perusahaan obligasi ya. Jadi untuk ini untuk mendapatkan dana dari investor, nah emiten ini dapat berupa perusahaan swasta ataupun BUMN. Untuk selanjutnya kita sudah sampai wali amanat. Nah, ini di sini ada jasa layanan penyewaan kontak. Nah, ini kontak ini penyimpanan surat berharga atau harta pemilik dari nasabah. Nah, ini ada box tersebut aman ya dalam dari pencurian atau kebakaran atau terbuat dari baja ya. Nah, ini kepada nasabah menyewa box dikenakan biaya sewa, besarnya tergantung dari ukuran box. Misalkan semakin besar otomatis semakin besar pula sewanya serta jangka waktu penyewaannya ya. Kemudian selanjutnya kita sudah mengenal Sepbox, kita ada di sini ada jasa penyetoran ya, jasa penyetoran di mana jasa penyetoran ini dan pembayaran ini merupakan pelayanan. Nah, jasa yang diberikan oleh bank, pelayanan ini melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Nah, bank mendapatkan fee atas pelayanan jasa yang diberikan. Ada beberapa jasa yang penyetoran pembayaran yang diberikan oleh bank antara lain misalkan pembayaran telepon atau wifi ya sekarang, pembayaran rekening listrik, pembayaran pajak, asuransi, gaji dan lain sebagainya. Mungkin sudah tidak asing ya. Jadi bank bisa digunakan untuk membayar tersebut ya. Mungkin sudah tidak asing seperti itu. Misalkan di sini ada ini juga ya, tiket perjalanan, pulsa, PDAM, listrik, TV berbayar, telepon, wifi dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita mengenal ini ya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini di mana adalah bank lembaga keuangan memiliki beberapa aktivitas menghimpun dana atau funding, kemudian menyalurkan dana atau dikenal dengan lending dan memberikan jasa layanan atau servis melalui berbagai produk dan layanan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah. Nah, itu tadi pertemuan yang ketujuh sebelum ujian tengah semester ya. Insya Allah nanti ujiannya ini ya bulan November ya, bulan November nanti berbentuk pilihan ganda dan materinya pertemuan 1 sampai dengan 7. Yang pertemuan 1 itu ada sejarah sistem keuangan Indonesia, kemudian Bank Indonesia, kemudian bab ketiga ada otoritas jasa keuangan atau OJK, kemudian bab keempat ada ini ya uang elektronik dan kris, bab kelima ada kredit card dan debit card, kemudian perhimpunan
bab ke-6 perhimpunan dan penyaluran dana, bab hari ini bab yang ke-7 yaitu produk dan jasa bank. Demikianlah tadi pertemuan ke-7. Saya akhiri, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu rekan dosen dan mahasiswa baik dari Universitas Tekom Semarang dan mahasiswa dari STS Tekom Sukoharjo. Saya akhiri ya Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak Dr. Sulartopo dan Ibu Sri Wahyu Ningsih, Bapak Ahmad Asipudin dan Ibu Tati Sumarlin telah mendampingi saya pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absensi zakat hari ini sebelum jam 23 lewat. Saya akhiri nggih Bu, Bapak, saya Ya Bu, lebih. makasih. Terima kasih Bu. Sami-sami.